Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Ibu semuanya hari ini? Ibu harapkan Anda Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 materi pelajaran IPA, yaitu tentang identifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Hari ini kita belajar IPA materi tentang identifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Nah, masalah keseimbangan lingkungan ini timbul karena perubahan lingkungan yang tidak lagi mendukung kehidupan manusia. Nah, berikut ini ada beberapa masalah yang mengalami masalah keseimbangan dalam lingkungan. Nah, yang pertama itu ada kerusakan hutan. Kerusakan hutan biasanya terjadi karena pemundulan hutan akibat kegiatan penebangan hutan secara liar dan peningkatan pertanian dengan sistem ladang yang berpindah. Yang kedua, itu ada penurunan keanekaragaman hayati. Kenapa penurunan keanekaragaman hayati ini terjadi? Karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan sembarangan. Nah, yang ketiga itu ada penurunan kualitas air. Kenapa bisa terjadi, Bu? Itu karena terjadi kegiatan industri di hulu sungai serta penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Nah, yang keempat itu ada penurunan kualitas kesuburan tanah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pembangunan pabrik yang mengabaikan kelestarian lingkungan, penambangan batu bara, serta perkebunan karet dan kelapa sawit. Nah, yang kelima itu ada penumpukan sampah. Ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat yang sering membuang sampah secara sembarangan. Nah, dikarenakan juga kurangnya tempat sampah, belum adanya pengelolaan sampah secara memadai. Nah, yang keenam itu biasanya terjadi banjir. Nah, banjir ini terjadi karena apa? Karena buruknya sistem drainase yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal. Ada juga disebabkan oleh kerusakan hutan, penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, yang B itu ada bagian-bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Anak-anak ibu pasti tahu dong bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Yang pertama itu paling awal adalah apa? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Nah, yang poin C itu juga upaya kita menjaga keseimbangan dan pelestarian tanaman. Nah, berikut usaha yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Yang pertama itu melakukan tebang pilih. Maksudnya kita memilih atau menebang sesuai ukuran dan usia tanaman. Contohnya, ini tanaman ini sudah tua atau batangnya sudah tua. Nah, itu bisa saja kita lakukan penebangan. Nah, yang kedua itu ada peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman itu dilakukan supaya menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, yang ketiga itu menjaga lahan pertanian agar tidak dijadikan lahan bangunan atau pemukiman. Nah, yang keempat, tidak memanfaatkan tanaman berlebihan atau gunakan hanya sesuai kebutuhan yang kita gunakan saja. Nah, yang kelima atau terakhir itu pemeliharaan dan pemupukan tanaman tanpa bahan kimia yang berbahaya dan mencemari lingkungan. Contohnya kayak yang tadi, bisa saja daun-daun yang di sekitar lingkungan kita gunakan untuk membuat pupuk kompos. Nah, berikut tujuan dari upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama itu menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Nah, yang ketiga mengurangi bahan polutan pencemaran udara yang diserap oleh pohon.
Nah, itulah penjelasan materi pembelajaran IPA. Ibu harap Ananda Ibu semua dapat mengerti dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan kasih latihan di level 2 halaman 34. Dikerjakan ya, dan dikerjakan di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.